Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu Elvi Mailani SSI MPD dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, kasih sayang, serta hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan, khususnya pada kali ini kami ingin merekord video presentasi CBR dan CGR. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu, Ibu Elvi Mailani SSI MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah, pembelajaran matematika SD. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama ada Aulia Safitri, lalu ada Mita Oktavi, ada Muhammad Bima Sakti, dan ada Nur Syuhaila. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, baik. Nah, adapun judul dalam pembuatan CBR dan CGR oleh kelompok 7, yaitu analisis pemahaman siswa kelas 3 SD Negeri 104-209 saintis terkait sifat-sifat bangun datar. Nah, adapun table of content atau daftar isi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar rujukan. Yang pertama, abstrak. Untuk abstrak akan dijelaskan oleh Saudara Mita Oktavi. Kepada Saudara Mita Oktavi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan mengenai abstrak pada CBR dan CGR kali ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terkait materi sifat-sifat bangun datar di kelas 3 SD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Untuk eksperimen menggunakan media pembelajaran Magic Disk. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes jenis soal esai, menggunakan tes awal atau pre-test, dan tes akhir atau post-test, dengan jumlah soal 10. Subjek penelitian adalah 17 siswa kelas 3 SD Negeri 104-209 saintis. Penelitian dilaksanakan pada hari Jumat, 22 April 2022. Hasil penelitian menyatakan sebagian besar siswa belum mampu untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disingkat dengan KKM, yang ditetapkan kurang lebih 70 dengan nilai 70. Analisis hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa benar-benar masih minim dalam menguasai materi bangun datar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mita atas penyampaiannya terkait abstrak. Selanjutnya masuk kepada pendahuluan. Untuk pendahuluan akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Bima Sakti. Kepada Muhammad Bima Sakti, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca bagian pendahuluan. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara bernalar, menggunakan istilah-istilah dengan cermat, jelas, akurat, menggunakan lambang atau simbol-simbol, dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Sehingga dalam penguasaannya diperlukan pemahaman matematis yang baik. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. W.S. Winkel tahun 1996. W.S. Winkel mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklarifikasi tujuan instruksional. Bloom membagi ke dalam 3 kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif, karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Karena aspek di bidang kognitif ini merupakan hierarki kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi. Bangun datar merupakan materi pembelajaran matematika yang mengenai sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Bangun datar menurut Rahaju tahun 2008
di halaman 122 dapat didefinisikan sebagai bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Bangun datar adalah materi yang telah diajarkan kepada siswa SD di kelas rendah. Namun tentu saja pemahaman yang dimiliki masing-masing siswa pastilah berbeda. Maka dari itu, penulis berusaha untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SD, khususnya yaitu siswa kelas 3 SDN 104209 Saintis terkait sifat-sifat bangun datar melalui penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan. Yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Bima Sakti atas penyampaian pendahuluan pada artikel ilmiah kita. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Nah, untuk metode sendiri akan saya jelaskan. Jadi, dalam penelitian ini, kami menggunakan metode yang bernama metode penelitian eksperimen. Jadi, penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau akibat pada suatu objek yang telah diteliti. Nah, untuk eksperimen sendiri, kami menggunakan media pembelajaran Magic Disk. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes jenis soal esai, yaitu sebanyak 10 soal, dengan menggunakan tes awal yang biasa disebut pretest dan tes akhir atau biasa disebut posttest. Adapun subjek atau subjek penelitian dalam artikel ilmiah yang kami buat, yaitu sebanyak 17 siswa SD kelas 3 di SD Negeri 104209 Saintis, dan penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022. Adapun desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian one group pretest post-test design. Menurut Ari Kunto tahun 2002 halaman 78, pretest post-test one group design adalah penelitian yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum eksperimen atau pretest dan sesudah eksperimen atau posttest dengan satu kelompok subjek. Sebelum diberikan treatment, kelompok penelitian diberikan pretest. Kemudian diberikan treatment dengan menggunakan media Magic Disk. Nah, treatment ini artinya peneliti memberikan penguatan materi setelah dilakukannya pretest itu tadi. Barulah setelahnya peneliti melakukan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman dari treatment yang sudah dilakukan oleh peneliti. Nah, ini adalah desainnya. Untuk pretest sendiri, dia dilambangi dengan O1, treatment dilambangkan dengan X, dan pretest, posttest dilambangkan dengan O2. Adapun keterangannya bisa dilihat pada tampilan share screen. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dibacakan oleh Nur Syuhaila. Kepada Nur Syuhaila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu terkait hasil. Di sini telah kami paparkan 17 nama siswa SD Negeri 104209 Saintis yang telah mengikuti pretest maupun posttest yang telah kami berikan. Yang pertama siswa dengan nama Abizar yang pada pretest mendapatkan nilai 0, lalu setelah diberikan penjelasan pada posttest mendapatkan nilai 40. Yang kedua siswa dengan nama Ibnu di mana pada pretest mendapatkan nilai 0 dan selanjutnya pada posttest mendapatkan nilai 40. Yang ketiga siswa dengan nama Stefani di mana saat pretest mendapatkan nilai 10 dan setelah diberi penjelasan dalam posttest mendapatkan nilai 20. Yang keempat siswa atas nama Keisha di mana pada pretest mendapatkan nilai 10 dan pada posttest mendapatkan nilai 90. Yang kelima siswa atas nama Alinka di mana pada pretest mendapatkan nilai 10 dan pada posttest mendapatkan nilai 50. Yang keenam siswa atas nama Syahlis
di mana pada pretest mendapatkan nilai 0, lalu pada posttest mendapatkan nilai 50. Yang ketujuh, siswa atas nama Salsa, pada pretest mendapatkan nilai 0, dan pada posttest mendapatkan nilai 40. Yang kedelapan, siswa atas nama Aulia, di mana pada pretest mendapatkan nilai 0, lalu pada posttest mendapatkan nilai 40. Yang kesembilan, siswa atas nama Halisa, di mana pada pretest mendapatkan nilai 10, lalu pada posttest mendapatkan nilai 50. Yang ke-10, siswa atas nama Eza, di mana pada pretest mendapatkan nilai 0, dan pada posttest mendapatkan nilai 60. Yang ke-11, siswa atas nama Aira, di mana pada pretest mendapatkan nilai 10, dan pada posttest mendapatkan nilai 30. Yang ke-12, siswa atas nama Melisa, di mana pada pretest mendapatkan 10 dan pada posttest mendapatkan 30. Yang ke-13, siswa atas nama Alif, di mana pada pretest mendapatkan nilai 0 dan pada posttest mendapatkan nilai 20. Yang ke-14, siswa atas nama Abdul Aziz, di mana pada pretest mendapatkan 0 dan pada posttest mendapatkan 70. Yang ke-15, siswa atas nama Vicky, di mana pada pretest mendapatkan nilai 0 dan pada posttest mendapatkan siswa akan mendapatkan nilai 0 dan pada posttest mendapatkan nilai 50. Lalu yang terakhir adalah siswa atas nama Baim, di mana pada pretest mendapatkan nilai 0, lalu setelah diberi penjelasan, pada posttest mendapatkan nilai 50. Selanjutnya adalah pembahasan, di mana pada tahap awal penelitian, peneliti terlebih dahulu menguji kemampuan siswa dengan memberikan tes berupa lembar soal yang berisi 10 pertanyaan seputar bangun datar. Dari pengerjaan tes tersebut diperoleh data bahwa 35% atau 6 orang siswa berhasil menjawab satu pertanyaan dengan benar dan mendapatkan nilai 10, lalu 65% lainnya atau 11 orang siswa sama sekali belum mampu menjawab satu pertanyaan pun dengan benar, sehingga mendapatkan nilai 0. Selanjutnya, pada tahap kedua, peneliti memberikan pemahaman berupa penjelasan terkait materi bangun datar. Peneliti menggunakan media-media Magic Disk berupa miniatur yang dibentuk menyerupai bangun datar. Peneliti juga melakukan sesi tanya-jawab seperti meminta siswa untuk maju ke depan kelas menyebutkan kembali penjelasan-penjelasan yang baru saja dijelaskan oleh peneliti. Setelah selesai, peneliti kembali membagikan lembar soal kepada para siswa. Dari pengerjaan tes yang kedua, diperoleh data bahwa 17% atau 3 orang siswa berhasil menjawab 2 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 20. 12% atau 2 orang siswa berhasil menjawab 3 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 30. 23% atau 4 orang siswa berhasil menjawab 4 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 40. 30% atau 5 orang siswa berhasil menjawab 5 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 50. 8% atau 1 orang siswa berhasil menjawab 6 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 60. 8% atau 1 orang siswa berhasil menjawab 7 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 70. Serta 8% atau 1 orang siswa lainnya berhasil menjawab 9 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 90. Baik, sekian saja penjelasan dari saya terkait hasil dan pembahasan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Nah, sekarang sudah sampai pada bagian simpulan dan saran. Nah, baik, simpulan dan saran akan saya bacakan. Nah, pertama yang menjadi simpulannya yaitu tes yang dilaksanakan peneliti menunjukkan bahwa siswa kelas 3 SD Negeri 1042009 Saintis masih membutuhkan pembelajaran lebih lanjut mengenai bangun datar. Hal ini terbukti ketika peneliti memberikan soal pretest di mana tidak satupun siswa yang mencapai nilai KKM.
Setelah peneliti memberikan penjelasan dengan memberi penjelasan yaitu treatment dengan menggunakan media konkret, tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai 0. Sedikitnya, siswa yang mencapai KKM dalam post-test yang diberikan, ada beberapa siswa yang mencapai KKM dalam post-test yang telah diberikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penjelasan yang dilakukan memang belum semaksimal mungkin. Lalu masuk kepada bagian saran. Berdasarkan penelitian dan hasil yang telah didapatkan, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi pendidik hendaknya mengutamakan pengajaran yang berorientasi pada pemahaman konsep. Selain itu, penting sekali untuk menghadirkan media pembelajaran konkret untuk mendukung kemudahan siswa dalam memahami materi matematika. Saran yang kedua, bagi siswa hendaknya memanfaatkan buku penunjang sebagai acuan untuk menambah pengetahuan mengenai pemahaman konsep bangun datar. Dan yang terakhir adalah daftar rujukan. Berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan dalam membuat artikel ilmiah ini. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 7 terkait materi sifat-sifat bangun datar dengan judul penelitian analisis pemahaman siswa kelas 3 SDN 104209 saintis terkait sifat-sifat bangun datar. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan nantinya akan bisa dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangan, kami tim peneliti mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.